orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Balasan orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan mereka menganggap ini bagian dari agama ini. Balasan yang pertama yang Allah akan berikan kepadanya adalah amal mereka ini di dunia tertolak. Ibaratnya mereka ini adalah orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan dedaunan, kemudian setelah itu dia membakarnya. Artinya amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 103 sampai 104. Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maka engkau atau apakah engkau mau kuberitahukan wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang beramal namun amalan mereka ini sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang hidup di muka bumi ini di mana amalan-amalan mereka ini tertolak. Alladzina dhalla sa'yuhum, yang di mana amalan-amalan mereka tertolak. Fil hayati dunya, di dunia ini. Artinya ditolak amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira amalan-amalan yang mereka lakukan ini baik. Akan tetapi sungguh amalan yang mereka lakukan itu amalan yang tertolak. Jadi para pelaku bid'ah, mereka melakukan amalan yang menganggap amalannya ini bagus, baik, betul, baik bagi mereka, bagus bagi mereka, tapi bertentangan dengan syariat, tidak dicontohkan dalam syariat, maka hukumnya tertolak. Karenanya menasihati para pelaku bid'ah sangat susah. Karena kenapa? Karena mereka menganggap amalannya ini adalah amalan yang benar. Kemudian yang kedua, ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, amalan baru, taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan, "Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolak taubatnya para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kenapa? Karena para pelaku bid'ah, sekali lagi ikhwan sekalian, mereka menganggap amalan yang mereka lakukan itu benar. Karena banyaknya orang-orang yang mengikutinya. Yang ketiga, mereka terancam terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelaku amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam agama, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka mereka ini terancam terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun sebelumnya kita tahu bagaimana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi SAW itu adalah lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum di telaga Nabi tidak akan pernah haus selamanya. Bejana-bejana yang ada di telaga Nabi ini sebanyak bintang-bintang atau benda-benda yang ada di atas langit pada saat malam yang gelap gulita. Kemudian lebar dan panjangnya telaga Nabi SAW itu sama. Jaraknya antara
Amman dan Ailah. Ini salah satu nama tempat antara Amman dan Ailah. Kemudian telaga Nabi SAW ini diperuntukkan kepada umatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ana faratakum 'alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idha hawaitu la unawilu mukhtuliju duni faqulu ya ayyi rabbi ashabi fayaqulu la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kata Nabi, aku akan mendahului kalian, aku akan menunggu kalian di telagaku. Jadi di hari kiamat nanti Nabi menunggu kita di telaganya. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian diperlihatkan kepada aku segolongan orang dari umatku. Ini umatku diperlihatkan di depanku. Kemudian aku mengambil air dari telagaku yang akan aku berikan kepada umatku. Kemudian sampai ketika aku mendekat kepada umatku, tiba-tiba mereka dijauhkan dariku. Kemudian aku berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, "Ay Rabbi ashabi." Ya Allah, mereka adalah umatku. Fayaqulu, maka Allah berfirman, menjawab seruan Nabi kita Muhammad SAW, "La tadri ma ahdatsu ba'daka." Wahai Muhammad SAW, engkau tidak mengetahui bahwa orang-orang seperti ini membuat ajaran, membuat tuntunan, membuat syariat baru yang tidak engkau ajarkan. Dia telah mengubah syariatmu, menambah syariatmu. Setelah engkau wafat, maka dia pun dijauhkan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, Nabi pun marah dan Nabi pun mengusirnya. Jadi ada orang, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bersedekah, dia sholat malam. Akan tetapi, kalau dia ahli bid'ah, dia pun akan terancam untuk tidak mendekat ke telaga Nabi. Bahkan Nabi sendiri yang akan mengusirnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi bertanya kepada Allah, mereka adalah umatku, dan dikatakan kepada Nabi bahwa dia telah mengubah ajaranmu setelah engkau wafat, dia menambah atau mengurangi. Maka kata Nabi, faqulu suhqan liman baddala ba'di. Akhrajahu Imam Al-Bukhari. Nabi mengusir, menjauhlah kalian, pergilah kamu dari telagaku, menjauh dari telagaku. Tidak pantas kau datang di telagaku, karena engkau telah mengganti syariatku, engkau telah mengubah syariatku, engkau telah menambah ajaran yang kubawa yang tidak pernah aku ajarkan.